sinar matahari yang masuk. Ada sinar matahari yang masuk. Jadi akhirnya terganggu. Nah, kalau kita belajar di fisika itu bahwa sebenarnya gelombang inframerah yang dipancarkan alat dia itu terganggu dengan spektrum sinar matahari yang masuk. Karena di spektrum sinar matahari yang masuk itu ada eh, gelombang inframerahnya, walaupun sedikit, ultraviolet, inframerah, kemudian gelombang ungu, dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya kita penting untuk belajar fisika itu supaya sedikit banyak kita filosofisnya itu ngerti. Misalnya eh, apa ya? Ini generator misalnya, medan magnet. Nah, medan magnet dalam fisika itu dipelajari bagaimana medan magnet bisa terbentuk. Ini siapa nih? Bayang-bayang siapa nih? Diki Ardiansah. Diki, Ya Pak, di mana ini? ini lagi kerja ini Pak. Lagi kerja. Wih, serem kali. Saya takut Iya jadinya Pak. nengok. Kok ada bayang-bayang orang? Macam di film-film Pak horor. ini mohon maaf nih Pak, ini kamera selfie-nya nggak bisa ini Pak. Oh iya udah matikan aja nggak apa-apa. Di ini matikan. Ngeri saya nengoknya. Dengan lokasi seperti itu terus eh, apa? Ada bayang-bayang orang. Nah kita eh, jadi adik-adik belajar fisika sesuai dengan apa keminatan kita sebenarnya. Jadi minat kita di bidang teknik elektro dasarnya di fisika. Jadi jangan merasa nggak senang gitu kan belajar fisika. Bahwa sebenarnya di fisika itu cuma menggali dasarnya. Di aplikasinya itu di teknik elektro. Jadi itulah berbeda antara teknik dengan sains itu kan. Kalau Anda belajar kan teknik dengan sains. Kalau kita teknik ini, engineering ini, kita lebih ke bagaimana yang fisika itu bisa diaplikasikan, dimanfaatkan. Kalau dikembangkan lagi namanya teknologi. Jadi ilmu fisika tentang magnet itu kita di teknik itu kita manfaatkan, yaitu dengan menghasilkan arus listrik, tegangan listrik. Oke lah, udah terlalu panjang mengenai filosofis elektro tadi. Saya mau share dulu. Sebentar ya. Ini karena pertemuan pertama ini saya belum kenal. Ada satu, dua, tiga, empat, empat orang mahasiswanya. Entah berapa sebenarnya yang di kelasnya saya pun nggak tahu. Harpan Diansah, di mana kerjanya Harpan? Saya Pak di apa Pak? PLN Stabat. Di Stabat, PLN Ya Pak. Stabat. Eh, yang banyak apa itu? Keripik-keripik cinta itu di mana? Di mana Pak? Yang Keripik banyak Cinta. jual keripik cinta. Oh, kayaknya di Stabat juga Pak, cuman Nggak beda tahu? apalah. Nggak tahu? Mm-mm. Kayaknya Tanjung nggak Pura tahu. itu Pak. Hmm. Di Oh, murah. Ya? Tanjung Pura ya. Jangan pura-pura nggak tahu, takut kali disuruh bawakan itu. Enggak lah. Iya, karena di ini di daerah situ yang banyak jual keripik itu ke ujungnya lagi. Saya lihat dia ada di tiap tiang-tiang itu ada ini ada apa jarum-jarumnya gitu kan. Anda kan orang PLN kan tahu kan kenapa kok dipasang itu sepanjang itu banyak apanya kayak antena-antenanya gitu. Kenapa? Berbeda dengan di tempat-tempat kita kan enggak ada. Pasang jarum-jarum di setiap batang-batang eh, tiang yang 20 kV itu. Nah, mungkin kalau di Anda di Stabat mungkin tahu gitu kan. Kan saya tanya itu kan. Bukan saya minta bawakan keripik cinta itu. Tapi lokasinya daerah situ. Ya Pak. Ada Hmm, jual keripik, namanya nggak tahu. nggak tahu ya. Iyalah. Hmm. Haris Fadila, Ya Pak. di mana kerjanya Haris?
Saya kerja di Pelabuhan Belawan, Pak. Oh, Pelindo ya. Iya, Pak, tapi anak perusahaannya, Pak. Mana perusahaannya ya? Sekarang Pelindo Iya, masih Pak. ini masih milik negeri atau udah dijual juga enggak? Ini kabar terbarunya, Pak. Pelabuhan internasional mau dibeli sama Dubai, Pak. Oh, alhamdulillah laku berarti. Kalau Kuala Namu udah. Apa lah makin sejahtera itu kan. Jadi yang gajinya kalau orang India gajinya pakai rupiah. Nanti kalau dari orang Amerika gajinya pakai dolar. Hmm. Kalau Bang Denny di mana Bang Denny? eh tinggal di Stabat, Pak. Sahabat, kerja di mana tuh? PT Albani Corona Lestari, Pak. Corona ya? Apa itu vaksin? Enggak, Pak. Anak perusahaan dari Indomaret, Pak. Oh, Corona. Itu pula namanya. Oke lah, ya. Nah, jadi ini di Stabat posisi, ya kan? Iya, Pak, di rumah, Pak. Oh iya. Tandem lah, Pak. Ya. Canggang, canggang. Oh, Sanggang. Iya, kalau online gini kan enak bisa di rumah. Asalkan jaringan internetnya lancar, kita bisa mengakses cari-cari bahan. Saya suka kalau apa kan mau nulis gitu kan, cari-cari bahan di internet. Sekarang sudah terbuka semua. Jadi enak kalau Anda mau buat-buat penelitian nanti kan Anda elektro kan, bahan-bahannya, apalagi skripsi nanti. Gitu aja. Jadi landasan teorinya itu Anda cari bahan-bahannya di internet, di jurnal-jurnal internet. Sekarang banyak jurnal yang sudah dibuka, bisa kita download. Jadi jangan sampai kurang bahan. Ini sekarang banyak skripsi mahasiswa, literaturnya nanti buku. Nggak. Sekarang nggak bisa lagi, sekarang harus dari jurnal mana gitu kan. Artinya landasan kita ketika kita membuat penelitian itu dari landasan orang lain juga, dari hasil penelitian orang lain. Jadi kita itu kalau di dunia pendidikan ini berdiri di bahu raksasa. Artinya raksasa itu adalah ilmu yang sebelumnya, kemudian kita berdiri di bahunya, jadi kita lebih tinggi daripada raksasa tadi. Menyambung terus. Jadi kalau ada orang meneliti tentang generator, nanti kita meneliti lagi tentang belitannya gitu kan. Ada lagi kita meneliti tentang apa eh, gandarnya atau kerangkanya itu terus. Jadi seperti itu dia harus bertingkat-bertingkat. Nah, itulah maka kalau kita internet kita lancar kita bisa mengakses itu. Kalau enggak ya kita jadi susah gitu. Diki Ardiansah, mana Diki? Oh, ini Diki yang tadi ya, Iya, Pak. yang bayang-bayang tadi ya Diki nih ya. Iya, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Selamat bekerja, serius lah kerjanya. Nah, jangan Iya, sampai Pak. nanti Ini lagi jaga malam nih, Pak. jaga malam. Iya, Pak. Ya, kalau kena sip malam saya dulu pernah juga sip-sipan gitu. Karena saya yang gantikan kawan, jagalah malam. Gitu. Tadi tadi siang saya ke kampus, Pak. Tadi siang kan. Ini balik langsung kerja lagi. Oh ya, kalau ini Anda ini semester 1 nih kan? Iya, Pak. Iya, oke. Oke lah kita mau masuk lah ke materi kita ini. eh Mengenai fisika ini, pertama itu tentang besaran dan satuan. Kenapa? Di fisika itu sangat penting mengenai besaran dan satuan, karena besaran itu adalah apa yang sedang kita bicarakan. Misal kita berbicara mengenai laju kendaraan, berarti besarannya adalah kecepatan. Apa aja? Oh, misalnya ini di meja ini, oh berarti kita berbicara mengenai luas meja, tingginya. Nah, semua setiap hal yang ada di alam ini itu merupakan besaran-besaran namanya. Tapi ada yang punya satuan, ada yang enggak. Gitu. Makanya nanti kita membahas besaran dan satuan. Oke, sekarang mulai dari definisi ya. Nah, besaran. Ada namanya, sebentar ya, kok ini dia. Sebentar. Nah, ini dulu. Nah, jadi untuk mempermudah pemahaman mengenai persoalan fisika perlu didefinisikan besaran fisis dan satuannya.
Nah, besaran Pisces ya. Pisces itu fisik. Besaran dibagi dua itu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian dalam bab ini dipelajari sistem satuan internasional, yaitu sistem satuan Inggris. Kemudian sistem satuan internasional dan sistem satuan Inggris mempunyai satuan yang berbeda. Oleh karena itu perlu dikonversi. Jadi satuan internasional sama Inggris, Inggris punya satuan sendiri. Misalnya berat, kalau kita kilogram dia lobus. Contoh lah itu ya. Kemudian suatu besaran dapat diketahui dengan cara menganalisa dimensinya. Besaran ada besaran pokok. Besaran pokok itu artinya besaran yang asalnya, dasarnya, yang tidak terdiri dari besaran lainnya, unsur lain, unsur paling kecilnya. Artinya tidak bergantung pada besaran yang lain. Dia berdiri sendiri, yaitu panjang, kemudian massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian ada satuannya dari besaran-besaran ini, yaitu meter untuk panjang, massa kilogram, kemudian waktu second atau detik, kemudian arus listrik ampere, suhu itu Kelvin, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat mol. Nah, inilah besaran-besaran satuan yang dia tidak terdiri dari atau besaran-besaran lainnya. Kalau lambangnya ini meter, meter ya, kilogram kg, second atau detik S, kemudian ampere A, Kelvin K besar, kandela CD kecil, mol dalam mol. Kemudian ada ini besaran pokok tambahan, yaitu sudut datar dalam radian, kemudian sudut ruang dalam steradian atau SR. Oke. Kemudian setelah besaran pokok tadi, ada namanya besaran turunan. Besaran turunan. Besaran turunan ini besaran turunan gaya. Jadi besaran turunan ada besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Artinya besaran ini adalah hasil perkalian dari besaran-besaran pokok. Gaya contohnya adalah Newton, adalah kilogram meter per detik kuadrat. Jadi udah ada besaran pokok lain. Di gaya ini ada kilogram, udah ada meter per detik kuadrat. Satuan waktu. Energi, satuannya joule, adalah eh, kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Contohnya. Daya dalam watt adalah apa ya daya ini? Kalau dalam satu internasionalnya, dia energi per second. Energi per second. Jadi joule per second watt. Jadi kilogram meter per detik pangkat 3 nanti. Tekanan Pascal, tekanan itu adalah gaya per luas bidang tekan per A, F per A. Nanti ada ini, ada konversi satunya. Ini kita uraikan aja dulu ya. Besaran turunan itu adalah besaran-besaran ini. Kemudian satuan panjang. Nah, kita harus tahu juga ya. Meter pada awalnya ditetapkan oleh Akademi Sains Prancis sebagai 1/10 juta jarak sepanjang permukaan bumi dari kutub utara hingga khatulistiwa melalui meridian atau garis tengah Paris pada tahun 1791. Ada lagi dia nanti pada tahun 1795 menggunakan meter, itu 1 meter sebagai jarak resmi, untuk panjang. Jadi jarak antara 1/10 juta jarak antara permukaan bumi dari kutub utara hingga khatulistiwa.
kita nggak tahu ya kenapa dia mengukur jarak itu ya untuk sebagai satuan panjangnya. Jadi meteran yang kita punya sekarang ini sebenarnya asalnya dari situ gitu kan. Dapatlah 1 meter itu, lalu nanti dibagi-bagi jadi sentimeter, ya. Bagilah dengan bagian sama sebanyak 100 garis. Jadi itu filosofis dasar daripada 1 meter. Kemudian ketidakpastian dalam pengukuran jarak tersebut menyebabkan Badan Biro Berat dan Ukuran Internasional atau BIPM menetapkan 1 meter sebagai jarak antara dua garisan pada batang platinum iridium yang disimpan di sepres. Jadi batang platinum iridium itu digores dua, jaraknya 1 meter. Itulah standar 1 meter dan sekarang masih disimpan. Kemudian pada tahun 60 diperkenalkan Konferensi Umum tentang Berat dan Ukuran di Perancis ini mengganti definisi sebagai 1,65763 panjang bang spektrum cahaya. Nah, inilah ya. Oranye merah atom kripton 86 dalam sebuah ruang vakum. Pada tahun 1983, BIPM menetapkan meter sebagai jarak yang dilalui cahaya melalui vakum. Nah, ini ya. Jadi ini yang dijadikan patokan standar besaran pokok tadi. Nah, ini dia. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Jadi dimensi adalah arti daripada besaran-besaran tersebut. Ada panjang dalam meter, lambangnya M, dimensinya itu L. Kemudian massa kilogram kg dalam M. Jadi ini jangan sampai ketukar ya. Jangan pula kita kira panjang itu M besar ini. Jadi panjang itu L. Lambangnya waktu S atau dalam kurung T besar, arus atau kuat arus listrik dalam ampere itu I besar, suhu dalam Kelvin, K yaitu dalam theta. Kemudian intensitas cahaya dalam kandela itu dalam jumlah zat mol itu dalam N dan sebagainya. Kemudian konversi satuan. Jadi ada dalam satu karena satuan ini ada perbedaannya. Padahal sebenarnya ada sistem satuan internasional. Namun ya tentunya adalah perbedaan dalam kita karena ilmuwan-ilmuwan dunia ini kan banyak, makanya ada perbedaan ketika menentukan satuan itu. Kadang-kadang kita perlu mengkonversi satuan dari satu sistem pengukuran ke sistem pengukuran lainnya karena ada sistem pengukuran ya. Misalnya dari kilometer ke meter. Misalnya ada kilometer per jam itu kan di speedometer eh, mobil kita atau motor kita, kereta kita. Sementara kita biasanya kecepatan itu dalam meter per detik. Maka bisa dikonversikan. Orang-orang barat itu sering menggunakan mil, satuan mil ya. Kalau kita kilometer. Makanya mereka itu mil per jam. Biasanya.
Nah, konversinya di 1 mil itu 1,6 kilometer, 609. Oke. Kemudian 1 feet, 1 kaki itu hampir 30 cm lebih. 30,48. Makanya di roll kita itu kan ada. Biasanya 1 feet itu jangan dikira 30 cm, itu lebih sedikit deh. 1 meter sama dengan 3,281 feet. Kemudian 1 inci sama dengan 0,0254 meter atau 2,54 cm. Itu 1 inci. Seperti dimensi, satuan dapat diperlakukan sebagai jumlah aljabar yang dapat membatalkan satu sama lain. Misalnya kita ingin mengkonversi 15,0 inci ke sentimeter, maka nanti satuannya dalam sentimeter. Nah, ini konversi satuannya saya besari biar nampak. Nah, nilai konversi nanti Anda bisa baca, nggak perlu kita baca satu-satu nih. 1 meter, 10 pangkat 2 cm, 10 pangkat -3 kilometer, 39,37 inci, ya, 1 cm, 10 pangkat -2. Sekarang di apa di HP kita tuh ada kalkulator konversi gitu. Jadi berapapun nilainya bisa kita konversi sendiri. Ini masa. Nah ini konversi daripada satuan-satuan. Nah, tadi. Kamera saya ini kok. Nah ini contoh soalnya. Boleh lagi kita tengok. Pada jalan raya antar negara di wilayah pedesaan Wyoming di Amerika. Mobil bepergian pada kecepatan 38 meter per detik. Apakah driver melebihi batas kecepatan 75 mil per jam? Nggak tahu. Harus kita konversi namanya. Jadi kecepatannya ini ceknya satuannya ini satuan kita lah itu, meter per detik. Sementara di situ ada aturan batasan tidak boleh kecepatannya 75 mil per jam. Bukan 75 kilometer per jam ya. Mil. Bagaimana pengemudi dari luar Amerika Serikat yang sudah biasa bawa kecepatan ukur dalam kilometer per jam? Berapa kecepatan mobil dalam kilometer per jam? Jadi kita tinggal konversi ya. 38 meter per detik kalikan 1 mil itu sama dengan 1.699 meter. Sama dengan 2,36 kali 10 pangkat minus 2 mil per second. Atau 2,36 kali 10 pangkat minus 2 mil per second kali 60 second per 1 menit kali 60 menit per 1 jam dengan 85 mil per jam. Berarti dia udah lebih kecepatan yang tadi daripada yang di apa batasi. Kita tahu kalau kita konversikan, itulah cara mengkonversikan satuan. Di bawahnya 85 mil per jam, berarti 85 mil per jam, kalikan 1,09 kilometer per mil, sama dengan 137 kilometer per jam. Udah cepat lah, udah 137 kilometer per jam kalau dalam jarum kilometer kita. Wajarlah kalau ada batasan.
Contoh soal. Ini contoh soal lagi ya. Jika G merupakan suatu konstanta dan persamaan gaya tarik menarik antara dua benda yang bersatuan M1 dan M2 serta terpisah jarak sejauh R yaitu F G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Maka tentukan dimensi dan satuan G itu. Jadi masalah dimensi ini kita harus tahu satuan-satuan yang lain M1, M2, R ini, F ini juga. F sama dengan G kali M1, M2 per R kuadrat. Karena G, F kali R kuadrat per M1, M2. Maka dimensinya gaya itu kali jarak kuadrat kali massa. Nah, tinggal masukkan aja lah. Gaya itu M kali LT minus 2 kali L kuadrat. Terus kalikan M kali M. Bisa kita eliminasi. M ini di atas ada, di bawah ada. T juga gitu. Jadi akhirnya dimensi konstanta G adalah M-1 L pangkat 3 dan T pangkat minus 2. Gitu ya. Jadi dari pelajaran ini, dari apa yang saya bahas tadi, dapatkan kita ringkaskan bahwa besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya contoh tadi panjang, lebar, tinggi, itu semua bisa disatukan, dinyatakan dengan angka. Tapi kalau misalnya terang, gelap, itu nggak bisa dinyatakan dengan angka. Kemudian, satuan adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang dapat digunakan sebagai pembanding. Jadi satuan itu sebagai pembanding. Berdasarkan satuannya, besaran dibagi menjadi dua, itu besaran pokok dan besaran turunan. Tadi besaran pokok itu tidak merupakan bagian dari besaran-besaran yang lain. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang terdiri dari besaran-besaran yang lainnya. Berdasarkan berdasarkan besaran mempunyai arah atau tidak. Berdasarkan mempunyai arah atau tidak, besaran dibagi menjadi dua, itu besaran skalar dan vektor. Vektor ini mempunyai arah. Jadi besarnya bisa aja sama-sama 10. Kalau skalar itu tidak punya arah, kalau vektor itu punya arah. Misalnya ke atas, ke bawah, ke samping. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Dimensinya L, M, T, S, I, T tadi kan. Itulah besaran-besaran dimensi. Dimensi dari suatu besaran. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Pelajaran kita. Nanti Anda boleh belajar lagi mengenai besaran-besaran ini. Baca lagi di buku, banyak kali di internet itu bahan mengenai besaran dan satuan. Tidak perlu saya jelaskan semua, jadi Anda bisa membaca sendiri. Nanti kalau kurang jelas baru kita diskusikan secara bersama-sama. Contoh-contoh soal boleh juga kalau mau dibahas. Atau contoh-contoh soal yang lain pun banyak. Oke ya, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya, atas kerja kerasnya. Bagi yang sudah kerja, terus kembali belajar, seperti siswa, menjadi siswa lagi ya. Moga-moga ilmu yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat. Nah, apa yang saya sampaikan mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan, berdiskusi kita. Namanya dosen dan mahasiswa, kita saling berdiskusi. Mungkin pengetahuan mahasiswa lebih banyak, lebih dalam daripada dosennya, maka silakan Anda tanyakan. Atau Anda informasikan kalau Anda lebih tahu daripada saya, tentunya itu eh, Anda bisa informasikan kepada saya, atau ada yang saya sampaikan itu salah, maka Anda bisa protes dan kritik saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.